sedang menunjukkan dan judisnya lagi dari pemerintah pusat terkait kegiatan anggaran itu. Ya Pak Kali, sabarnya nanti kita akan kawal dan kita akan prioritaskan untuk jalan ke arah makam, dilakukan peningkatan jalan. Ini makam yang di mana? Di ujung, yang kita dulu punya bakti ini. Kemarin juga saya sudah masuk, memang agak becek. Saya 3 hari lalu baru masuk ke sana. Sudah ada rumah satu sebelah kiri kan. Waktu kita kerja bakti itu belum ada. Besok kita prioritaskan itu ya untuk di RW 05. Mungkin itu jawaban dari kami. Monggo yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Menanggapi permohonan dari Bapak Eko tadi, ini kebetulan Pak Eko. Dewan-dewan dari ini bisa dibilang hampir semuanya dari Komisi 1 juga kebetulan. Pak Menjadi Komisi 1, Bapak Bidang Komisi 1, Pak Yus Komisi 1, Mas Prasetyo Komisi 1. Nanti untuk masalah dan akhirnya akan ada fasilitasi dari Komisi 1 dan nanti untuk masalah yang KTP-nya akan kami panggil di Dukcapil untuk kami kawal lebih lanjut lagi. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, yang jelas masih ada kami kawal yang bisa menyiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jalan yang diamankan itu sudah saya sendiri sudah mengusulkan sama Mas Bupati kemarin. Itu akan segera realisasikan. Namun untuk pengiriman eksa ini kan bulan puasa, mau puasa pasti banyak yang ziarah sana. Nah itu apakah menggabung tidak? Kira-kira? Kalau enggak bisa langsung nanti bisa langsung Bapak bisa mungkin 10 orang atau Bapak mobil 10 orang untuk kerja bakti. Nanti eksa langsung datang. Nanti bisa langsung dikerjakan. Terima kasih. Ini luar biasa, berarti jawaban positif semua Mas Eko. Jadi eksa hadir yang penting sampai menyiapkan orang-orangnya. Kalau kita betul-betul bukan kuasa yang belum banyak. Iya, ya. Silakan Pak. Nah ini bawaannya dulu ya. Tapi kalau sudah mulai aja ya mau diambil. Tambahan kebetulan saya selaku warga masyarakat pada Jawa Timur yang berada di RT 06 RW 1 itu dengan nama Bapak Soeharto akan menambah kekuatan dari usulan Bapak Eko berkaitan dengan jalan arah makam. Sudah tahu makam yang diadakan oleh seluruh warga dari masyarakat dari Timur jalan ini bukan makam dari pemerintah. Jadi kami dari masyarakat telah berusaha keras mengadakan jalan makam berkaitan dengan makam yang lama yang dari pemerintah yang sudah memenuhi tidak memenuhi syarat lagi, maka kami masyarakat telah mengadakan pengadaan makam. Berkaitan dengan itu, usulan Bapak Eko tadi kami ikut mendukung untuk segera pelaksanaan minimal penerapan jalan makam yang kedua, pengadaan pagar makam yang kami sudah mencoba bantuan-bantuan. Yang pertama pengadaan pagar makam yaitu hanya berupa fondasi. Kedua kami dapat bantuan dari DPR dari partai yaitu Partai Bakti Daud memberikan bantuan berupa pagar yang sudah kami pasang, dan kami mengharapkan lagi kepada Bapak sebagai anggota DPR kalaupun punya program atau anggaran yang nanti diberikan warga-warga kampung-kampung, kami butuh lagi kalau ada dari Pak Firdaus untuk pagar makam. Ketiga yaitu berkaitan dengan lampu jalan arah makam juga Pak. Ini sifatnya umum ya. Dulu kami dari kelurahan sudah merancang akan mendapatkan bantuan
lampu jalan di belakang itu nanti ternyata pelaksananya menjadi masalah. Nah itu tujuan kami untuk menambahkan kekuatan dari saudara Pak Eko beserta RW. Yang kedua, yang selanjutnya tujuan yang paling penting Pak ya, yang paling penting karena ini dari Asmara, mudah-mudahan kami terjalin tujuan kami. Mudah-mudahan tujuan kami semua warga masyarakat khususnya RT ini terjalin, yaitu tujuan kenaikan insentif Pak, kesejahteraan insentif RT. Itu saja Pak. Lima tahun, katakanlah 5 tahun, Rp1 pun tidak ada bergerak posisinya. Jadi saya rasa itu saja tuntutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperkuat Pak Eko, tapi yang agak menggelitik ini lampu dan kenaikan insentif. Yang lainnya memperkuat Pak Eko. Monggo. Yes. Terima kasih Pak dari surat sampean. Ini sama 3 titik kami lakukan proses ini semua rata-rata itu minta dia dinaikkan tunjangan insentif RT setiap bulan sama persis. Saya kemudian meluruskan tadi terkait lampu jalan Pak, kami sudah berkoordinasi dengan dinas perhubungan. Beberapa waktu yang lalu pun kami sudah rapat. Alhamdulillah juga komisi kami leading sektornya adalah dinas perhubungan. Dinas perhubungan sudah kami bahas. Insya Allah di tahun ini ketika pembahasan anggaran kita akan upayakan penambahan anggaran untuk penambahan lampu jalan dan untuk perawatan lampu jalan yang sudah padat. Ya Pak, kalau untuk jalan makam, pada waktu itu masih tidak kita kerja bakti. Siapa yang itu juga? Pak Eko ya, Mas Budi ya. Barang-barang yang hadir ketika kita kerja bakti itu siapa? Bukan, karena sekarang ini siapa? Pak Bupati seperti ini, yang nanti kan saya sampaikan ke beliau karena pada waktu itu beliau tidak menjawab. Itu kan perubahan dari saya. Kita berikan anggaran, Pak atau dalam rumah kita saat ini hadir juga. Artinya, nanti ketika kita sampaikan beliau kan sudah nyambung, oh iya, dokumentasi pun ada pada sesi Pak. Tidak saya tulis beliau, ini loh Pak Bu, sudah di seluruh masyarakat kita 4 tahun yang lalu pernah kesini Mas, saya sekarang sampai rumah tidak bisa melaksanakan. Saya ini di sini ada Mas Basrio, anak Masnya Pak Bupati. Kalau dia di sini dari luar. Nanti kami di Komisi 3 akan dorong itu pertanyaan dari badan anggaran kami bertiga berempat yang ada di badan anggaran dari dapur 5 ini kita akan support untuk pengawalan anggaran. Ya Pak ya, Pak Nafas sama aja. Nanti kita upayakan. Terima kasih. Ini saya mengurangi bicara jauh Pak. Ini regulasinya agak sulit untuk disesuaikan dengan APBD juga. Namun akan kami sampaikan juga ke Pak Bupati. Karena semua Pak di Bandar Jaya Timur begitu di Waiko membuat sama aja. Nanti akan kami sampaikan ya Pak ya, Ibu sabar ya. Kalau ada efisiensi, mudah-mudahan nggak efisiensi juga ya. Ya nanti akan sampaikan semua aja. Ya, terima kasih. Masih ada yang karena dari Jumat singkat mau ya silakan di kota ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Prasetyo ini dulu satu tim bola sama saya. Sekarang dia sudah anggota DPR, saya masih guru. Ya beda nasib. Insya Allah nanti saya menyusul Mas Prasetyo. Mudah-mudahan dia nggak lupa sama saya. Dulu dia posisinya striker Pak.
Saya pemain tengah dulu di PSN. Baik, izin tadi sudah dibicarakan tentang infrastruktur, kemudian tentang masyarakat. Kali ini saya akan menyampaikan aspirasi tentang kepemudaan. Sudah kita lihat di media sosial, media massa, apapun itu berita, banyak terjadi keresahan masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak muda. Saat ini anak-anak muda ini gimana ya, perasaan saya sedih melihatnya. Sering kita lihat kalau malam itu masih ada nongkrong, anak-anak kecil sudah kenal dengan minum-minuman keras, bahkan hal-hal negatif yang lain. Bahkan lebih sedihnya lagi saya kemarin di Bandar Jaya ini ada seorang pemuda umurnya 22 tahun tertangkap polisi karena kasus pembegalan. Ya, nah ini yang menjadi persoalan kita semua, Bapak dan Ibu semua. Kita memikirkan masyarakat, tapi kita memikirkan juga anak muda saat ini. Ini nggak bisa disalahkan semua. Ini salah anak muda nggak bisa ini. Ini salah kita sebagai orang tua. Kenapa orang tua sibuk memikirkan, ya, memikirkan yang menjadi kebutuhannya saja, tapi nggak memikirkan kebutuhan untuk anak-anak muda. Ini alhamdulillah anggota DPRD kita ada anak muda, mudah-mudahan ini bisa nanti aspirasi. Saya mengajukan aspirasi untuk anak-anak muda ini, kasih wadah Pak, kasih fasilitas untuk anak-anak muda ini agar mereka punya kesibukan. Seorang yang punya kesibukan insya Allah tidak akan melakukan kesibukan yang buruk. Saya sebagai, mohon maaf, saya sebagai seorang guru ngaji, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau engkau melihat sebuah kemungkaran, melihat sebuah keburukan, maka cegahlah dengan tanganmu. Ustaz tidak bisa sampaikan dengan ceramah aja. Kebijakan tangan ini kebijakan dari para pemimpin kita. Buat sebuah kebijakan itu menjadi sarana dakwah juga. Maka saya mungkin menyampaikan aspirasi untuk anak muda ini diberikan fasilitas, kemudian kebutuhan, sehingga mereka ini tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, kenakalan remaja, bahkan sampai ke hal-hal yang dapat merusak masa depannya. Maka ini ada beberapa usulan saya Pak untuk organisasi atau wadah untuk anak-anak muda. Yang pertama adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya, ini mungkin bisa diterapkan di lingkungan Bandar Jaya. Kemudian Indonesia Young Entrepreneurs, yaitu komunitas wirausaha muda yang berfokus pada inovasi bisnis. Nah, ini mungkin bisa diterapkan. Kemudian wirausaha muda Nusantara, kemudian jaringan pengusaha Muslim Indonesia, kemudian Asosiasi Startup Teknologi Indonesia, dan yang terakhir adalah Sahabat UMKM. Ini sahabat yang mendukung pengusaha muda dengan pelatihan bisnis dan akses ke pasar yang lebih luas. Jadi harapannya sehingga ada wadah ini, anak-anak muda kita sudah tersibukkan dengan hal-hal yang positif. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz sekalian bawa. Nanti Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya lagi bersama Bapak Lurah dan seluruh anggota DPRD Lampung, juga kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, sepuh yang hadir dan seluruh hadir yang berada. Singkat saja, di sini kapasitas saya mewakili tokoh agama. Tentu saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas agama. Perlu kita ketahui bahwa di Bandar Jaya ini khususnya lingkungan 5 ada Masjid Akbar. Masjid Akbar itu mengelola biaya pembebasan tanah pembangunan dalam waktu 2 tahun swadaya masyarakat 1,7 miliar. Sampai saat ini masih punya hutang kurang lebih 150 juta. Dulu itu kalau ada celah atau yang bisa memfasilitasi untuk membayar hutang masjid itu, kami masyarakat lingkungan banyak mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Karena itu setiap bulan ini terus berjalan dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat pagi. Yang saya banggakan izinkan saya mewakili di Komisi 3 atau RW 3 anak dari Padang Jaya Timur. Tadi sudah disebut dari Pak Eko yang diusulkan bagian timur saja Pak, bagian selatan nggak pernah bersentuh. Jadi kami sebagai lingkungan 3 atau RW 3 sekarang ini mengharapkan, karena masih banyak persoalan-persoalan yang belum terselesaikan semua. Masih banyak ganjelan-ganjelan seperti jalan, drainase dan sebagainya, seperti lampu. Masih banyak jaringan-jaringan yang harus perlu ditambah. Intinya yang pertama, kemungkinan yang kemarin sudah kami masukkan usulan yang pokok utama untuk jalan Jatayu. Mudah-mudahan sudah ada dihisap sama Pak Saya atau kawan lainnya, karena itu jalan pokok lingkungan 3. Karena dari dulu sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Kami merasakan pembangunan itu tidak merata, khususnya Badan Jaya Timur, dan kami lihat juga Badan Jaya Barat enak, udah mulus semua. Tapi kenapa kami ini seperti ini? Jadi seakan-akan kami ini tidak pendidikan terus. Orang sekali-sekali kalian mengatur apa jalan, naik motor, biar turun enak di sana. Karena jalan itu belum ada yang diselesaikan. Masih orang masih tanah merah, belum diselesaikan. Jadi yang bagian banyak yang rusak. Jadi kalau kami sebut satu persatu sulit kan? Karena masih banyak persoalan bukan selesaikan. Dan khususnya sekali lagi untuk makam Badan Jaya Timur bagian terminal, karena sekarang sudah dibuka untuk perumahan dan mengharapkan untuk pagar karena sudah terlalu terbuka. Kira kurang lebih volumenya 200 meter untuk makam untuk pagar. Dan keduanya khusus untuk jalan Panau, perlu gorong-gorong hampir putus sekarang Pak. Itu pernah ditinjau sama Ketua Anggota DPRD Pak Marsono, tapi sampai sekarang tidak ditindaklanjuti. Entah kenapa. Apa PHP aja sama lingkungan 3 dari dulu sampai sekarang. Udah ditinjau lupa. Kasih berkas baru bawa meja. Ini tidak pernah ditindaklanjuti. Jadi sekarang kami mengharapkan mumpung Pak Anggota Dewan yang hadir di sini, karena Bandar Jaya Timur ini anak-anak juga lingkungan 3 yang perlu diperhatikan juga, bukan lingkungan 5 saja Pak. Karena lingkungan itu kami ini apa diterangkan, apa disiasat, apa kami tidak ada pendidikan. Ini mohon maaf bahasa saya agak kasar. Karena kami juga merasa bagian Indonesia. Iya. Mungkin itu aja penyampaian saya. Mohon maaf kalau agak kasar ini Pak. Mudah-mudahan sensasi apa kami berikan agak kasar terus. Terima kasih. Terima kasih Pak RW. Jadi yang pertama tadi fasilitas anak muda mau dilakukan ini, UMKM, usaha muda difasilitasi. Terus masalah masjid, budaya masyarakat 1,7 M, tapi masih punya hutang 150 juta. Karena siapa tahu ini bisa kontribusi hari ini bagaimana solusinya. Terus untuk Pak RW ini yang memang agak kencang, tapi saya yakin dia tujuannya baik, hatinya mulia, muslim. Jadi minta diperlakukan sama. Jadi jalan, drainase, lampu ditambah ya Pak.
diperbaiki. Terus terkait pagar makam 200 meter sehingga bisa menutup ya lebih bagus lah kan gitu. Itu silakan Bapak-bapak Dewan dijawab. Untuk pemuda fasilitas anak muda biasanya kita kemarin sudah ada fasilitas olahraga di depan MAN kecuali sudah itu sudah ada mini soccer, bola basket. Kemudian kalau untuk yang indoornya mungkin di RAS ada. Kemudian juga saya lagi bangun gor pribadi di belakang rumah, itu nanti gratis dan terbuka untuk umum. Itu ada kemungkinan nanti akan ada bola voli, badminton, kemudian futsal juga ada di situ. Itu kalau untuk fasilitas untuk anak muda yang butuh olahraga. Kemudian untuk UMKM kemarin dari satu titik kumpul itu untuk pengusaha UMKM khususnya itu baru di tahun ini ya, baru ini. Untuk kedepannya saya juga berharap nanti akan koordinasi dengan dinas-dinas juga bakal ada di titik-titik yang lain juga. Mungkin kalau saya untuk mudanya fasilitas UMKM dan olahraga. Mungkin ada tambah lagi. Sedikit menambahkan, saya juga sebenarnya agak sedikit miris dengan yang disampaikan oleh Pak Pusat tadi, karena memang benar anak-anak muda kita ini sangat mudah untuk mendapatkan apa-apa, sangat mudah untuk membeli alkohol, sangat mudah untuk membeli barang-barang melarang. Mungkin yang bisa saya tambahkan adalah nanti akan kami diskusikan di Komisi 1 terkait dengan perizinan penjualan alkohol, dan mungkin juga saya tambahkan mungkin kalau ya nilai saya sampaikan teman-teman. Dan kita Yang mungkin kalau untuk dari Polres tadi ya, kalau siapa itu? Permasalahan yang disampaikan Polres tadi klasik ya, klasik anak muda yang kurang perhatian dari orang tua. Mungkin kita juga sama dulu ketika anak muda juga mungkin kurang perhatian dari orang tua yang selalu memikirkan sesuatu yang mungkin dengan kesibukannya mencari seperti itu. Jadi kita sudah menyiapkan materi, tetapi masalahnya anak muda ini kan nggak cenderung suka yang ini dan itu. Jadi kita juga repot itu kalau nggak ada perhatian juga dari orang tua. Jadi saya harapkan juga kepada orang tua juga nanti perhatikan, kita buat wadah supaya anak-anak muda ini ikut. Kita ada musik, ada wadah musik. Kebetulan saya pelaku juga sama Bang Daus. Itu ada wadah bagaimana musik dilakukan. Yang cuma juga tuh suka musik juga. Jadi ada wadah untuk meningkatkan SDM anak muda ini itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada bantuan dari orang tua, kita juga lupa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. baik, tadi sudah disampaikan rekan kami Prasetyo terkait untuk menyalurkan bakat-bakat pemuda itu sudah kita siapkan sarana dan prasarana olahraga. Olahraga tadi sudah disebutkan beberapa cabang olahraga bisa dilakukan di sana. Kemudian UMKM juga disampaikan. Untuk yang hobi musik kebetulan Mas Benny ini hobi musik dan Mas Firdaus bisa nanti komunikasi dengan beliau. Kita ambil langkah seperti apa untuk membuat pemuda kita bisa kreatif, nggak jadi gaul bahan, handphone. Ya, kita kembali ke Pak Julidan. Kayaknya curhatin dulu Pak ini. Pak Julidan, Bapak dulu kan menyampaikan dengan anggota DPRD periode yang lama, betul? Kami 10 anggota DPRD sekalipun ada yang lama baru kerja selama 6 bulan. APBD yang lama itu disahkan oleh anggota DPRD yang lama dan itu belum berjalan sampai hari ini. Ya Pak, ini mesti dipahami.
semua ada aturannya penggunaan anggaran. Saya minta ke semua kepala lingkungan buatkan proposal secara resmi titik-titik mana yang akan diusulkan untuk dibangun tahun ini akan kami bahas besok di bulan 5 ya. Tidak. Jadi nggak ada Pak, pemerintah itu yakin pemerintah itu berbuat berkeadilan untuk masyarakat. Jadi tidak ada bedakan masyarakat kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Mungkin selama ini komunikasi Bapak dengan teman-teman politisi yang lain kurang intens. Kalau saya melihat Pak Khalid ini sangat intens dengan periode yang lama yang disebut Bapak tadi, beliau sudah tidak menjabat lagi sekarang. Ya itulah keuntungannya Pak, kedekatan berbanding lurus dengan kemudahan. Kemarin mungkin beliau dengan Pak Sumarsono mendapat kemudahan-kemudahan. Sabar aja, di tahun ini, di periode ini, yakinlah kami semua dengan semangat yang sama untuk berbuat kepada masyarakat, memberikan pengabdian kami untuk masyarakat. Tidak ada tempat pilih di situ Pak. Ya Pak ya, sabar aja, setiap kepala lingkungan buatkan proposal. Kami melekat pada diri kami ada yang namanya pokir, pokok-pokok pikiran. Nanti usulan-usulan itu akan kita bahas dalam rapat anggaran dengan pihak eksekutif. Ya Pak Kali, sabar ya. Yang lama-lama nggak usah diingat lagi. Kita bisa dengan yang baru. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, ini jam 11.35. Saya tawarkan monggo, nanti Pak sama nggak ngerti lalu udah mau Jumatan. Nah gimana? Saya tawarkan, ini hari Jumat. Ya sudah, kalau cukup ya mudah-mudahan yang diusulkan ini. Oh ya masjid hibah. Baiklah, sebenarnya sektornya di fungsi 4, tapi kenapa saya coba menjawab dengan batas kemampuan pikiran saya. Tadi Pak Pur ya, Pak Pur, izin Pak Pur, dana sebesar itu 1,7 miliar itu swadaya masyarakat. Tentunya ada donatur ini, donaturnya ada. Itu 1,7 itu dalam berapa tahun Pak? Pengumpulan dana itu 2 tahun. 2 kali itu ada bantuan dari Arab juga sejumlah 350 juta. Tapi kan ada donatur Pak. Kemudian lahan masjid itu hibah atau beli Pak pemerintah saya? Beli lahan masjid beli. Beli ya, beli dengan harga murah. Ya, yang sebelah sini murah kan? udah yayasan. Ya, saya sedikit tahu masalah masjid juga. Latar belakang tanahnya itu kebetulan dari masih keluarga kami juga dari Wasayuti kami. Yang masjid itu Matan sudah Bupati. berisi semuanya. Ya, nanti gini Pak. Boleh dicek Pak nanti. Iya, jadi gini Pak, dalam pengajuan anggaran dana hibah ini tidak diperbolehkan untuk membayar yang sudah dilaksanakan. Dana hibah bisa digunakan yang akan dilaksanakan. Kemarin nanti saya sudah bicara dengan Mas Julius dan dengan Pak Firdaus, kita akan upayakan Pak untuk mengalokasikan dana hibah. Nanti regulasinya seperti apa kita berkoordinasi dengan Pak Bupati, karena pengguna anggaran kita adalah Pak Bupati. Kami DPRD ini hanya mengesahkan anggaran. Ketika ada usulan Bapak nanti kami bicarakan dengan Pak Bupati. Kalau beliau setuju, insya Allah kita bisa bantu ya Bapak harapkan. Ya mungkin itu Pak sementara jawaban dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena ini hari Jumat, kita sama-sama menghormati ada yang Jumatan dan sebagainya. Begitu dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.